Peradaban kuno, 6000 SM 500 M. Sekitar 5000 tahun yang lalu, manusia mulai membentuk masyarakat dengan kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peradaban ini biasanya memiliki struktur negara dan hierarki sosial. Mereka membangun kota dan monumen seperti kuil, istana, dan piramida, dan menggunakan beberapa bentuk tulisan. Dasar perkembangan peradaban adalah kemajuan di bidang pertanian. Ketika hanya sebagian dari penduduk yang diharuskan bekerja di ladang untuk menghasilkan makanan, sisanya dapat mendiami kota dan istana, menjalankan berbagai fungsi khusus sebagai birokrat, pedagang, juru tulis, dan pendeta. Penemuan peradaban tidak diragukan lagi mengangkat kehidupan manusia ke tingkat yang baru dalam banyak hal dalam teknologi, seni, astronomi, pengukuran waktu, sastra, dan filsafat, tetapi juga menetapkan ketidaksetaraan dan eksploitasi sebagai dasar masyarakat yang mengarah ke skala yang lebih besar. Peperangan saat negara berkembang menjadi kerajaan. Peradaban yang muncul. Peradaban paling awal berkembang di daerah-daerah yang memungkinkan untuk mempraktikkan pertanian intensif, biasanya melibatkan penggunaan sistem irigasi, misalnya di sepanjang Sungai Tigris dan Efrat di Mesopotamia, Irak modern, Sungai Nil di Mesir, Sungai Indus di India Utara dan Pakistan, dan Sungai Yangtze dan Sungai Kuning di Cina. Meskipun peradaban Eurasia dan Afrika Utara ini tampaknya didirikan secara independen satu sama lain, mereka mengembangkan banyak kontak dari waktu ke waktu, berbagi ide, teknologi, dan bahkan penyakit. Semua mengikuti pola di mana perkakas batu, zaman batu, digantikan oleh perunggu, zaman perunggu, dan kemudian didominasi besi, zaman besi, di Amerika, di mana Olmec dan Maya mengembangkan peradaban Mesoamerika, penggunaan perkakas batu terus berlanjut, dan sebagian besar wabah penyakit yang melanda Eurasia tidak diketahui. Menulis dan filsafat. Dari sekitar 1000 SM, peradaban Eurasia menemukan momentum inovatif. Penggunaan tulisan berevolusi dari pencatatan praktis hingga penciptaan buku-buku suci dan teks-teks sastra klasik yang mewujudkan mitos dan kepercayaan pendiri masyarakat yang berbeda, dari kisah-kisah Homer di Yunani hingga 5 klasik Konfusianisme di Cina dan Weda Hindu di India. Bentuk tulisan menggunakan alfabet dikembangkan di wilayah Mediterania Timur dan disebarkan oleh orang Fenisia, ras pedagang dan pelaut. Negara kota Yunani menjadi tempat ujian bagi bentuk-bentuk baru organisasi politik, termasuk demokrasi, dan sumber gagasan baru dalam seni dan filsafat. Pengaruh budaya Yunani menyebar hingga India Utara, sementara India sendiri adalah tempat kelahiran agama Buddha, agama dunia pertama, memenangkan orang-orang yang bertobat di luar masyarakat asalnya. Pertumbuhan populasi. Dunia kuno mencapai puncak periode klasiknya sekitar 2000 tahun yang lalu. Populasi dunia telah berkembang dari sekitar 20 juta pada saat peradaban pertama menjadi sekitar 200 juta. Sekitar 50 juta di antaranya tinggal di Cina Han yang bersatu, sementara jumlah yang hampir sama berada di bawah pemerintahan Kekaisaran Romawi, yang telah memperluas kekuasaannya ke pantai Atlantik dan perbatasan Persia. Sebagian besar, kekaisaran berhasil karena komunikasi yang efisien melalui darat dan air, dan pengerahan kekuatan militer yang kejam. Rute perdagangan jarak jauh menghubungkan Eropa dengan India dan Cina, dan kota-kota telah berkembang pesat. Populasi Roma diperkirakan lebih dari 1 juta. Peradaban sedang merosot. Penyebab kemunduran kerajaan klasik yang kuat dari abad ke-3 M ini telah lama diperdebatkan di kalangan sejarawan. Dibesarkan di kota-kota yang padat dan ditularkan di sepanjang jalur perdagangan, penyakit epidemi tentu saja berperan. Perebutan kekuasaan internal juga menjadi faktor utama, yang menyebabkan perpecahan politik dan penurunan kualitas pemerintahan. Tapi mungkin yang paling penting adalah keterbatasan geografis wilayah beradab di Eurasia. Baik Kekaisaran Romawi maupun Han membangun tembok untuk menandai dan mempertahankan perbatasan kerajaan mereka, di luarnya sebagian besar hidup suku, barbar, nomaden atau semi-nomaden.
Masyarakat beradab memiliki sedikit atau tidak sama sekali keunggulan militer atas orang-orang ini, yang semakin banyak menyerbu atau menetap di wilayah mereka. Bagian timur Kekaisaran Romawi yang dikristenkan bertahan hingga tahun 1453, dan peradaban Tiongkok bangkit kembali dengan kekuatan penuh di bawah dinasti Tang dari tahun 618, tetapi Eropa Barat akan membutuhkan waktu berabad-abad untuk memulihkan tingkat populasi dan organisasi yang telah dikenalnya di bawah kekuasaan Roma.